pilihannya ya gimana ya, ketika kita pertama memaafkan, kedua memaafkan, dan pada akhirnya sebenarnya kan apapun yang dilontarkan oleh seorang I ini adalah tadinya hanya ancaman belaka agar supaya beliau ini mau memperbaiki. Sebenarnya ketika dia menyatakan untuk bercerai, jauh di dalam lubuk hatinya dia adalah bahwa itu wujud rasa sayang dia ya, wujud rasa sayang dia, di mana dia mencoba untuk mendamaikan itu dan berusaha untuk bisa ya udah dengan seperti ini. Artinya mudah-mudahan dia benar-benar bertaubat ya. Artinya karena saking rasa sayangnya, sebenarnya ucapan cerai itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti, tapi pada akhirnya ternyata melakukan kesalahan yang sama lagi. Berarti niat seseorang itu untuk berubah tidak sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Ini artinya ini adalah pembuktian ya, kesalahan yang dilakukan seorang A ini menjadi fatal karena itu tadi ya, ternyata sebenarnya ucapan kata cerai yang diucapkan I itu adalah untuk menakut-nakutin sebenarnya, supaya ada efek jerah dan supaya dia itu benar-benar bertaubat. Tapi ternyata di luar dugaan malah memakai lagi dan lebih parah lagi ya, sampai baru dikeluarkan kemudian masuk lagi. Berarti memang seseorang tersebut tidak bisa berubah, dan ini yang membuat seorang I itu kecewa ya. Apalagi bukan hanya I, keluarga besarnya beliau juga kecewa dan sangat luar biasa. Iya, kalau dibilang ini adalah musibah yang luar biasa, dan bahwasanya dia belum bisa berubah dan belum bisa kembali normal ya, artinya dengan dunianya itu. Kalau dibilang kata ikhlas jauh di dalam lubuk hati dia, tidak ya. Artinya di sini bukan, sebenarnya tidak ada keikhlasan ketika terucap dari kata-kata yang untuk cerai tadi ya, karena sebenarnya apa yang diucap itu adalah support dan dukungan dari keluarga besarnya seorang I ya. Artinya ketika dia menyatakan kata cerai kepada A, itu artinya awalnya dia pikir adalah untuk efek jerah kepada A, tapi ternyata terbukti lagi, dan ini yang memantapkan hati dia, memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Rasa cinta itu pun pada akhirnya pudar karena perilaku seseorang yang tidak bisa berubah. Rasa cinta akhirnya menjadi rasa biasa saja, bahkan lebih mementingkan ya udah yang penting aku bisa move on dengan anak-anak, kedepannya akan hidup lebih baik lagi ya, karena ketika kita berkutik di situ aja kita tidak akan pernah maju. Ini yang membuat dia memantapkan hati untuk ya sudah, memang bukan jodoh. Kita bisa merasakan kesedihan seseorang istri ya, artinya di sini kan belum ada ini ya juga kan, artinya kesedihan seorang istri berjuang untuk menghidupin anak dan berusaha untuk memproteksi anak supaya ada image baik ya, artinya supaya anak ini tidak tertular apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. Otomatis namanya juga seorang public figure ya, ketika berita itu mencuat itu akan ada dampak untuk anaknya, dan dia berusaha menutupin semua kelemahan dalam rumah tangganya ya dengan cara lebih mendekat dengan orang-orang yang soleh dan juga kekajian dan pengajian, dan juga kepada orang-orang yang istilahnya lebih mendalami ilmu agama untuk keseimbangan dan untuk memproteksi anak. Ya, di sini lebih kepentingannya adalah psikologi anak dan juga nama besar keluarga besarnya beliau, dan anak-anak sih yang paling akan berdampak sangat luar biasa ya. Apalagi anak ini kan bersosialisasi ya, dan yang namanya jejak digital itu tidak akan pernah bisa terhapus sampai kapanpun. Ini yang sulit sebenarnya. Nah, kita lihat apakah itu betul merupakan kekecewaan dia atau memang menjadi tabiat. Sebenarnya itu adalah hanya sebatas ya, boleh aja sih, sah-sah aja dia mau bicara seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari kartu aku di sini, seseorang yang sudah terjerat ya sampai 2 kali ya, tanpa alasan apapun dia melakukan hal yang sama, berarti memang dia belum bisa berubah dari masa lalunya dengan lingkungannya ya. Artinya itu tidak dijadikan alasan ya, artinya seseorang itu sah-sah aja mau mau bicara apapun, tapi yang namanya kalau sudah terjerat ke dalam dunia seperti itu ya, dunia narkoba itu akan sulit
sekali untuk lepas ya. Gitu. Jadi ini agak rumit sebenarnya dan juga prihatin, justru apalagi ketika seseorang menggunakan itu motifnya adalah menyalahkan orang lain. Sebenarnya kalau kita mau berubah, diri kita tuh bisa, kalau kita mau stop tuh diri kita tuh bisa, tapi di sini adalah tabiat yang memang sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Artinya walaupun dengan alasan apapun, ketika seseorang keranahnya situ ya, keranah obat-obatan, itu tidak akan pernah bisa lepas dari masa lalu dan akan mengulangi kembali.